Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini saya akan membahas tentang gaya hidup berapi-api. Gaya hidup berapi-api itu amat sangat penting bagi setiap orang percaya. Kalau kita punya gaya hidup yang berapi-api, maka kita akan bertumbuh, kita akan mengikuti Tuhan dari dekat, kita akan mudah dibentuk oleh Tuhan, dan kita akan mudah mempraktekkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kalau mau lihat contoh yang paling efektif, yang berapi-api, kita bisa lihat dalam diri Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari mati, di dalam perjalanan menuju Emmaus, Tuhan Yesus mendapati ada 2 murid yang sedang berjalan. Saat itu mereka lagi down karena gurunya mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus membahas firman Tuhan, tiba-tiba dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki roh yang berapi-api. Di dalam dirinya ada api yang terus menyala, gak pernah padam. Itulah sebabnya orang yang berapi-api itu akan menularkan apinya pada orang lain. Di dalam perjalanan Emmaus itu 2 murid hatinya berkobar-kobar oleh karena mendengar dari Tuhan Yesus. Sehingga ketika hati mereka menyala, mereka akhirnya menyadari ketika Tuhan Yesus sudah gak ada bahwa itu Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang dingin, Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, Tuhan kita bukan rohnya suatu saat menyala-nyala, di saat yang lain padam. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus kita adalah di dalam hidupnya selalu berapi-api. Itulah sebabnya kita semua dipanggil untuk menjadi seorang yang berapi-api, menyala-nyala bagi Tuhan. Bukan sehari 2 hari, tapi seterusnya. Sampai akhirnya kita menghadap Tuhan satu demi satu ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya saya mau beritahu, ada rahasia penting dari menjadi berapi-api. Bagaimana sih caranya menjadi seorang percaya yang berapi-api? Kuncinya ada di kerajinan. Karena firman Tuhan katakan kita gak boleh kendor, tapi kita harus rajin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah sebabnya kuncinya adalah kerajinan atau rajin. Orang malas, orang yang tidak berapi-api. Orang yang rajin pasti akan mengupayakan segala sesuatu sehingga dia bisa berapi-api. Ketika dia rajin dalam mengupayakan apa sih? Yang pertama, dia rajin mencari Tuhan. Orang yang rajin mencari Tuhan, saat teduh dia berdoa, dia menyanyi menyembah Tuhan, dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, kemudian dia lakukan. Pokoknya segala daya upaya yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan. Ketika dia berdoa, dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dia di dalam hatinya. Dan juga saat dia baca firman Tuhan, dia bisa mengerti. Tuhan bisa taruh pemahaman-pemahaman di dalam hatinya sehingga dia bisa mengerti firman Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan bukan orang yang mengubah Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan yang mengubah kita. Waktu kita mencari Tuhan, hati kita diubahkan, pikiran kita diubahkan. Kita bisa taat dan mulai praktek firman Tuhan. Kenapa? Karena kita cari Tuhan. Kita menjadi serupa dengan pribadi yang kita sembah. Kalau kita sembah Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, maka kita akan berusaha untuk menjadi dan memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengimpartasikan dirinya kepada kita sehingga kita jadi orang yang kuat. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, hati kita berkobar-kobar, kita cinta Tuhan, kita akan memiliki kasih kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mencari dan mendekat kepada Tuhan, maka yang akan terjadi di dalam hati kita akan merasakan Tuhan itu seperti harta yang terpendam yang kita temukan di ladang. Oleh karena senang, firman Tuhan katakan perumpamaan ini, jual seluruh miliknya, dan orang yang menemukan ladang dengan harta terpendam itu, dia jual seluruh miliknya, dia beli ladang itu karena ada harta terpendam. Dia memperlakukan Tuhan Yesus seperti harta terpendam yang dia temukan. Tinggalkan segalanya untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Sama seperti firman Tuhan katakan, pedagang mutiara
menemukan mutiara yang indah, indah banget, langka, belum pernah dia lihat dimanapun. Apa yang dia lakukan? Jual seluruh miliknya dan membeli mutiara yang berharga itu. Dia memperlakukan Tuhan Yesus sebagai mutiara yang berharga. Kenapa? Karena dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan, menemukan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sehingga hatinya berapi-api. Saat hatinya berapi-api, bukan cukup sampai di situ. Orang yang hatinya berapi-api pasti akan, setelah dia berdoa saat teduh di kamar, dia akan keluar dan dia akan menemui orang-orang yang lain. Itu berarti orang yang mencari Tuhan, selanjutnya orang itu ketika dapat api, dia akan menemui saudara seiman. Jadi mencari Tuhan dan kemudian melayani sesamanya. Seseorang dengan api, dengan roh yang menyala tidak mungkin diam. Kalau kita cuma berdoa dan Tuhan berikan api, Tuhan berikan pengurapan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian, tapi kita hanya diam di kamar dan kita nggak melakukan apa-apa, maka kita akan mati rohani. Api kita itu akan memudar, akan mengecil. Dan kalau kita biarkan, api kita itu akan mati. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus selalu berdoa di gunung, di bukit. Dan ketika selesai berdoa, Tuhan selalu mendapati murid-muridnya. Setelah mendapati murid-muridnya, mengajari mereka, yang Tuhan lakukan, mendapati banyak orang dan melayani mereka. Seorang yang menemukan api dari Tuhan, diberikan api oleh Tuhan, dia berapi-api, dia nggak bisa diam. Api itu tidak akan membuat seseorang percaya menjadi diam. Tapi dia akan keluar memberitakan Injil, bersaksi, melayani orang, membantu, memberikan kasih kepada orang-orang yang dia temui. Itulah sebabnya seorang yang berapi-api punya gaya hidup yang mencari Tuhan dan punya gaya hidup yang melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau hari-hari ini Bapak, Ibu, saudara kehilangan api, maka langkah yang paling efektif yang harus dilakukan, masuk ke kamar, jalin hubungan dengan Tuhan, cari Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan hati Bapak Ibu, sehingga hati Bapak Ibu bisa menyala. Kalau sudah menyala, keluar, jangan segala sesuatu lihat pada diri sendiri dan untuk diri sendiri, keluarlah, layani banyak orang. Ada banyak orang membutuhkan dukungan doa Bapak Ibu, perhatian Bapak Ibu, kata-kata yang memotivasi, kata-kata kebenaran. Ada banyak orang yang perlu dibangkitkan. Tetapi saat kita membangkitkan orang-orang itu, kalau kita pikir orang-orang yang menerima manfaat, tapi sebenarnya manfaat yang paling besar yang diterima, bahkan bukan hanya satu bagian. Kalau kita berbuat baik pada orang, kita memberikan kasih pada orang, mereka menerima satu bagian dari kita. Tapi kita yang melakukan itu mendapat 2-3 bagian. Kenapa? Karena hati kita menyala, terus menyala. Karena kita memberi bagi orang lain, berbuat baik bagi orang lain, memberi kebenaran bagi orang lain, menolong orang lain demi nama Kristus. Kita akan menerima 2-3 bagian lebih daripada orang yang kita tolong. Itulah sebabnya kalau kita mau jadi orang yang berapi-api, cari Tuhan dan praktek kasih pada sesama. Untuk Bapak Ibu yang hari-hari ini dalam keadaan gelap, dingin, dan mundur dari Tuhan, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku di mana saja mereka berada Tuhan. Kalau hari-hari ini mengalami kemunduran rohani, dingin, sudah tidak bersemangat lagi. Tuhan Yesus, Roh Kudus hamba berdoa, kiranya berikan api, semangat di dalam hati anak-anak-Mu. Bangkitkan anak-anak-Mu yang sudah mundur saat ini Tuhan. Hamba berdoa jamah hati mereka. Biar mereka kembali lagi di dalam saat teduhnya dengan Engkau Tuhan. Mencari Engkau, mencari wajah-Mu dan menemukan wajah-Mu. Bangkitkan semangat anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Biar Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau begitu baik bagi kami semua. Hari ini kami menerima api yang berasal daripada-Mu. Kami mau hidup penuh dengan semangat. Kami mau roh kami menyala-nyala bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami terima doa-doa kami dengan iman. Di dalam nama Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan lupa terus bersemangat, terus cari Tuhan, terus praktekkan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.